Selamat siang, Bung. Selamat siang. Saya mendapatkan laporan dari Perdana Menteri Sri Lanka untuk mengadakan rapat di Kalungu. Boleh saya lihat suratnya? Mau sampaikan konferensi Kolombo bahwasannya akan diadakan konferensi Asia Afrika guna membangun solidaritas atas bangsa hingga Asia Afrika serta sekaligus untuk mencegah konflik antar negara-negara. Siap, Bu. Laksanakan. Siap, laksanakan. Perhatiannya, hadirin sekalian, selamat datang di konferensi Asia Afrika, tepatnya di Kolombo. Untuk meningkatkan rapat kita pada kali ini, kita mengadakan konferensi Asia Afrika guna untuk meningkatkan solidaritas atas negara Asia Afrika atas konflik di negaranya masing-masing. Bagaimana jika konferensi Asia Afrika diadakan di negara Indonesia? Bagaimana dengan Myanmar? Apakah setuju? Ya, saya setuju. Bagaimana dengan India? Saya setuju. Bagaimana dengan Pakistan? Saya sebagai perwakilan negara Pakistan, saya setuju, sangat setuju. Baik, jika kalian semua menyetujui, maka rapat konferensi Asia Afrika selanjutnya akan diadakan di Indonesia. Saya akan menindaklanjuti perihal adanya rapat yang diadakan di Indonesia. Saya selaku tuan rumah atau penyelenggara rapat Kolombo kali ini. Silakan kepada Indonesia untuk mempersiapkan dengan mencatat sebagai perubahan untuk konferensi selanjutnya. Tuan-tuan yang mulia, nyonya-nyonya, dan saudara sekalian, saya merasa bangga pada hari yang bersejarah ini mendapat kehormatan dan hak istimewa mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan sekalian. Atas nama rakyat dan pemerintah Indonesia yang menerima tuan-tuan, saya minta maaf dan kesabaran dari tuan-tuan jika kira-kiranya ada keadaan di negeri kami yang tidak sesuai dengan apa yang tuan-tuan harapkan. Saya dapat mengatakan kepada tuan-tuan bahwa kami telah berusaha dengan sekuat tenaga supaya tinggal tuan-tuan di tengah-tengah kita akan menjadi kenang-kenangan yang gemilang bagi para kami dan bagi rumah tuan-tuan. Kami berharap semoga semangat persaudaraan kami dan dapat mengganti segala kekurangan materi penerimaan ini. Kalau saya melayangkan pandangan saya dalam gedung ini dan melihat para tamu yang terhormat berkumpul di sini pada hari ini, karena akibat pengorbanan yang diberikan oleh nenek moyang kita dan oleh rakyat dari generasi kita serta generasi yang lebih muda. Bagi saya dalam gedung ini, saya bukan hanya terdapat pemimpin-pemimpin dari segala bangsa Asia dan Afrika saja. Di dalamnya terdapat pula roh yang tak kasat mata, yang selalu jaya dari mereka yang mendahului kita. Perjuangan dan pengorbanan mereka telah meratakan jalan ke arah pertemuan antara para wakil tertinggi bangsa-bangsa yang merdeka dan berdaulat dari dua benua yang terbesar di muka bumi ini. Adalah suatu babakan baru dalam sejarah dunia bahwa pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa Asia dan Afrika dapat berkumpul di dalam negeri-negerinya sendiri untuk merundingkan dan mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan bersama. Jika dulu bicara kita hendak bermusyawarah terhormat berkumpul di sini, saya sungguh merasa terharu. Inilah konferensi antar benua yang pertama dari bangsa-bangsa berkulit berwarna sepanjang sejarah umat manusia. Saya merasa bangga negeri saya menjadi tuan rumah lagi bagi tuan-tuan. Saya merasa bahagia tuan-tuan sekalian telah dapat menerima baik undangan yang disampaikan. Kepada perasaan sedih pun memenuhi hati saya. Kalau saya mengingat akan malapetaka yang dialami oleh banyak di antara rakyat kita
di masa yang baru. Silam malapetaka yang telah meminta pengorbanan nyawa, harta benda, dan hal-hal mengenai hidup kejiwaan. 24 April 1955. Dalam konferensi tersebut dirumuskan kesepakatan dan deklarasi bersama seluruh delegasi yang disebut Dasasila Bandung. Dasasila Bandung adalah sebuah prinsip perdamaian yang dihasilkan melalui Konferensi Asia Afrika 1955 yang mana saat ini digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai persetujuan perdamaian bagi seluruh dunia. Dasasila sendiri diartikan di dalam bahasa Indonesia, yakni dasa, yaitu 10, dan sila, yaitu prinsip. Maka digabungkan menjadi 10 prinsip Bandung Dasasila tersebut merupakan respon para peserta 29 negara Konferensi Asia Afrika yang mana pada saat itu sedang terjadi kemelut politik seperti Perang Dingin yang baru-baru beneran selesai 26 Desember 1991 dan terjadi diskriminasi antar manusia, salah satu yang terjadi di Afrika Selatan, India, Sri Lanka, Pakistan, dan Myanmar, mengundang seluruh negara-negara merdeka maupun semi merdeka di Asia dan Afrika. Jadi harapannya adalah agar adanya kerjasama internasional menentukan nasib sendiri, menghormati kedaulatan negara masing-masing dan kerjasama ekonomi.